banyak yang terkendala karena modal. Memang modal tuh butuh, tapi nggak harus banyak. Kadang ada yang bilang kalau pengen YouTuber atau podcaster gitu, alat-alatnya nggak mumpuni, jadi hasilnya nggak HD, hasilnya nggak bagus. Nggak perlu, yang penting tuh kontennya aja. Selama konten Dulur Dewe bagus, pasti nanti akan banyak. Inspiring, encouraging, enlightening. Elspeaks, all things are here. Yang aku tahu dan mungkin semua teman-teman juga ngerasain, Dulur Dewe mungkin juga ngerasain juga bahwa sekarang kan dunia berkembangnya itu bisa setiap detik gitu. Bahkan bukan setiap detik itu ya. 0, sekian detik itu bisa berubah gitu kan. Karena kencengnya teknologi yang ada sekarang gitu. Betul. Apapun itu, dan bahkan di masa pandemi kemarin tuh kita yang nggak tahu, kita yang nggak suka video callan tuh dituntut untuk seperti itu, Zoom meeting atau apa, kayak ngono emploan kon. Rasane memang kalau aku sendiri pribadi sih sebenarnya karena ya beruntungnya adalah karena aku sudah punya investasi digital seperti ini dan teman-teman banyak yang membantu juga gitu. Jadi untung banget gitu ya. Maksudnya tinggal menjalani aja gitu. Tapi kan nggak semuanya seperti itu gitu. Bahkan kalau misalnya ngomongin dengan kebetulan kemarin-kemarin aku juga sempat mengajar. Jadi ada teman-teman pengajar ini yang memang sudah senior. Mereka agak kurang dengan yang namanya perkembangan teknologi gitu. Agak kurang terbuka maksudnya atau? Iya, jadi kayak mau tanya gitu, Mas, Zoom kalau pakai Zoom itu biar bisa ini loh, nampilin yang aku di laptopku ini biar tampil ke situ tuh gimana tuh caranya? Share screen maksudnya gitu. Itu tuh masih bingung juga. Padahal itu sebenarnya kan basic gitu. Nah, hal-hal seperti itu tuh masih belum dipahami. Kadang-kala juga misalnya mau ngirim file atau sesuatu dari aplikasi aplikasi yang kayak Zoom kayak apa itu kan sebenarnya bisa dari situ langsung juga bisa gitu kan, kita kasih aja linknya atau kasih filenya langsung dikirim ke situ juga bisa, tinggal siapa yang mau dituju gitu kan, gampang banget sebenarnya. Tapi kan kalau orang nggak mengerti akhirnya yo jadi gampang susah gitu kan. Nah bahkan teman-teman muda zaman sekarang pun juga kadang-kala juga masih belum semua gitu yang melek seperti itu. Nah, sekarang lagi ditambah kita sudah harus masuk ke dalam teknologi yang namanya metaverse. Metaverse juga lagi Itu, kan? apa ya? Jadi perbincangan hangat sekarang ya, karena metaverse tuh aku juga sebenarnya masih terdistorsi lah sama itu kan. Sekarang kita barusan adaptasi dunia digital, baru jalan beberapa tahun, tiba-tiba sekarang ada metaverse itu tadi. Jadi ya itu kembali lagi, makanya kan akhirnya aku termasuk mungkin salah satu dari sekian banyak orang yang memutuskan mau tidak mau supaya bisa hidup, bisa makan dan istilahnya semuanya. Ya udah mau nggak mau harus adaptasi sama dunia digital. Walaupun sebetulnya aku tuh juga gaptek dulu, paling anti banget HP-an, baca-baca berita online aku paling nggak suka. Dulu suka koran, TV yang langsung real gitu loh, real life. Tapi sekarang ya kembali lagi dipaksa dengan keadaan kan. Ya bener, aku setuju juga sama Kak Dia sih. Perubahan itu cepat banget, arus informasi cepat, kita makin terdistorsi. Gimana caranya kita bisa adaptif sama perubahan, dan itu nggak mudah gitu. Aku aja sampai sekarang juga masih belajar terus loh Kak Dias. Iya, sama sih. Sama. Walaupun kita bilang, misal ketemu orang nih senior nih Kak Dias, aku tadi kan ngobrol sama Kak Dias ya, angkatan berapa? 2009, lebih lama dari aku dong, nih senior nih gitu. Tapi sebenarnya ya junior masa enggak lah ya. Dan aku tuh juga ngerasa sampai sekarang masih belajar terus ya memang. Kita memang mau nggak mau sih Dulur Dewe ya kan. Bener, dan akhirnya kan kemarin tuh ini kita cerita-cerita juga nih ya, kita sharing-sharing nih. Siapa tahu bisa jadi referensi dan juga inspirasi buat Dulur Dewe gitu kan. Kemarin tuh kan karena kita sering banyak WFH atau di rumah aja dan nggak kemana-mana, itu akhirnya aku juga sering ikut yang namanya webinar gitu kan. Akhirnya ikut webinar, kalau misalnya ada workshop atau seminar yang secara online itu aku coba untuk ikut yang terkait dengan ya perkembangan ini semua lah ini. Nah itu ada satu seminar yang aku ikutin dan itu jadi momok sebenarnya di dalam pikiranku sendiri gitu kan. Karena artinya begini, saat ini perusahaan apapun atau kamu bergerak
startup atau bidang apapun lah itu semuanya, apalagi kalau masih menjalankan yang namanya konvensional gitu kan, gaya-gaya konvensional begitu itu, lambat laun, cepat atau lambat, suka atau tidak suka, kamu bakal mati gitu. Karena kamu mau tidak mau harus bergerak ke yang namanya digital. Jadi mau nggak mau itu ya nggak apa-apa sebenarnya, maksudnya adalah dengan gaya konvensionalmu tidak apa-apa, tapi tetap harus menyelipkan sarana-sarana digital di dalam bidang usahamu ini. Iya, Sedikit pun itu nggak apa-apa, karena itu masih akan bisa menyelamatkan. Tapi kalau enggak sama sekali, ya cepat atau lambat, suka atau tidak suka, mati. Gitu. Itu aku langsung, hah? Gitu ya? Maksudnya sebegitunya kah? Gitu. Pencerahan iya kayak. Bener. Jadi buat aku sendiri juga, harus se ekstrim itu kah gitu loh? Masa nggak bisa sih? Maksudnya nanti dulu lah, kayak jangan secepat ini gitu. Contohnya itu misalnya lah. orang jual pentol nih atau orang jual cilok konvensional kan nggak mungkin yang anu. Tapi aku melihat lagi juga, kamu nggak pernah lihat orang jual apa namanya cilok online? Ada loh. Sekarang kan nyebut sosmed kan? TikTok misalnya, boleh ya. Dia, Hai, jualan online. Bener. Tapi penjualannya lebih cepat, jualan yang live ya, live Instagram, live ini kayak gitu. Jadi kalah sama orang yang konsepnya konvensional, buka toko, dagang, omset selesai gitu kan. Aku juga kadang-kadang, wah kayak gini ya, kita kan generasi boomers ya, generasi yang masa transisi. Kalau milenial kan mereka terlahir udah ngikutin zaman ya. Kita ini loh generasi sandwich atau boomers nih, mau nggak mau. Benar, itu dia. Harus putar otak terus ya, benar. Aku setuju banget sih sama Kades, harus sarana-sarana digital ini harus ada walaupun sedikit. Iya. Meskipun sebenarnya kalau itu aku balikin secara personal gitu ya. Ini kayaknya banyak banget yang harus aku pelajarin nih gitu. Maksudnya dari A sampai Z itu mungkin aku baru sampai E-nya aja nih, A, B, C, D, E nih. F sampai Z-nya masih panjang kan gitu. Lah ini kayaknya effort banget gitu loh. Tapi ya memang ya udahlah, suka nggak suka ya let it flow aja, sambil berjalan ya, sambil kita belajar gitu. Nah, itu kalau menurut aku sih. Kalau dari kamu sendiri gimana nih? Karena kayaknya kamu juga mengiyakan kan bahwa emang iya nih perkembangan zaman sekarang secepat ini. Bahkan sekarang kamu mau ada di dunia itu loh. Gitu. Nah, kalau ya kembali lagi sebenarnya aku idem ya, nggak beda jauh sama Kak Dias kalau ngomongin perkembangan digital sekarang. Arus informasinya luar biasa. Maka dari itu salah satu bentuk adaptasi aku sebagai jurnalis, ini kan independen ya perseorangan. Ada yang masih tetap jurnalis, tetap bisa. Cuma aku mikirnya ada, tahu Pak Gita Wirjawan ya? Pak Gita Wirjawan itu di YouTube-nya. Itu bagus tuh YouTube-nya. Itu salah satu referensi aku. Wow banget orang gitu. Pokoknya beliau pernah bilang di channel YouTube-nya Pak Gita Wirjawan bahwa salah satu ada 6 megatrend bisnis, aku lupa ya, ada artificial intelligence apa gitu, salah satunya digital. Itu waktu itu aku masih riset kan YouTube nggak ya, masih udah jalan tapi baru 1-2 posting dan itu masih kayak males-malesan gitu. So aku lihat 6 megatrend bisnis salah satunya adalah digital, dan dijelasin sedemikian hingga bahwa digital ini nanti dalam 5 tahun ke depan seperti ini. Terus kemudian ada yang orang teknik tenaga surya apa segala macam. Aku bilang, wah kalau misalnya aku nggak adaptasi aku mati nih. Setuju aku sama Kak Dias. Jadi kembali lagi, aku berangkat dari pemahaman beliau itu salah satunya ya. Mulai dari situ aku searching, oh bener ada megatrend bisnisnya nih digital, dengan wadah digital. Siapa tahu nanti kalau pandemi ini kan kita pikir udah mau selesai, ternyata ada Omikron apa segala macam lagi. Iya, Omikron. Kemudian ya ini benar, berarti digital ini kejawab banget ya, mau nggak mau aku tetap harus kembali lagi adaptasi sama perubahan. Dan profesiku ini apa, karena kebetulan aku jurnalis dulur dewe, jadi yang aku lihat ke depan yang perspektif ya wadahnya adalah YouTube. Jadi aku tetap masih sebagai bidang jurnalis memberikan informasi sebagai mediasi antara narasumber dengan masyarakat, tapi cuma beda wadah aja. Ya, sorry banget ya dulu Dewe, tadi kita kena distract nih karena tiba-tiba ada ular kecil di tenggorokan saya. Tapi it's okay, kita balik lagi karena tadi kita sudah sempat mengobrol agak lumayan banyak ya tentang perkembangan teknologi digital ini yang seperti apa. Dan tadi juga Elisa sudah menyampaikan ya kita mungkin punya pemikiran yang sama. Artiannya adalah perkembangan teknologi digital sekarang tuh gila banget gitu kan. Dan mau nggak mau kita dituntut untuk menuju ke sana. Nah, apalagi sekarang ada yang namanya metaverse gitu kan. Itu dia. Yang kita
saya juga masih mengkulik-kulik nih, sebenarnya apa sih ini? Harus nggak sih kita tahu tentang ini gitu kan? Karena sebelumnya kan dulu kita mengenal yang namanya Facebook nih. Gitu. Kamu pakai Facebook tahun berapa? Pertama pakai Facebook? Itu kalau nggak salah pas kuliah 2009 kalau nggak salah. 2009 ya? Iya sudah ada ya 2009 ya? Ada. Twitter sama Facebook. Twitter sama Facebook. Dulu sebelum Facebook kan ada Friendster nih, pernah tahu Friendster? Pasti pernah. Oh iya, berarti ketahuan ya. Ketahuan apa nih? Ketahuan umurnya maksudnya. Jiwa masih muda kok. Iya. Aja. Ya itu kan perkembangan teknologi digital juga gitu kan. Facebook di tahun segitu, yang dulu itu sebenarnya kayak booming banget, sekarang kayak old fashion banget, bisa secepat itu ya. Aku dulu itu sebenarnya kalau boleh jujur nih, yang aku nggak yang terlalu segimananya sama Facebook gitu. Justru malah aku masuk ke Facebook itu di zaman alay-alaynya anak-anak zaman segitu. Dulu kan ada yang namanya Akilah sayang kamu selamanya. Itu Facebook ya? Ada ya kan di profil itunya. Aku untungnya masih normal-normal. Iya sebenarnya banyak sih yang normal iya. banyak, tapi ternyata yang nggak normal juga cukup lumayan nggak normal. Yang seperti itu. Dan nah aku masuknya itu di situ. Jadi sudah awalnya aku yang nggak terlalu segimananya dengan Facebook waktu itu, yang teman-teman semuanya Facebookmu apa namanya, dengan Facebookmu apa ID-nya gitu. Aku yang nggak pakai, waktu itu aku belum pakai gitu kan. Akhirnya selang berapa tahun kemudian baru aku pakai Facebook. Dan waktu masuk ke Facebook melihat anak-anaknya juga, ini apaan sih namanya, udah yang jadi kayak sayang gitu tuh S4, Y-nya gede, 4 NG gitu kan. Moconnya ya apa ini gitu kan, itu masih membingungkan gitu kan. Tapi ternyata akhirnya semuanya ya pada alay semua akhirnya gitu, pakai kalimat-kalimat yang seperti itu. Nah sekarang itu berapa tahun yang lalu tuh, sekarang Facebook sudah berubah jadi nama Meta. Gitu. Instagram juga Meta gitu kan. Terus WhatsApp juga masuk ke Meta, semuanya. Maksud suka simak ini sebenarnya usaha apa sih gitu? Kenapa harus semuanya dibegitukan gitu? Dan kita juga mau nggak mau harus mengikuti perkembangan yang seperti itu gitu loh. Nah, kamu sendiri juga akhirnya masuk ke dalam dunia digital yang seperti ini, membuat konten YouTube sendiri gitu kan, yang segala macamnya. Gitu. Nah, melihat ini semua yang tadi kamu juga sudah ceritakan, sebenarnya ada goals apa nih kalau dari Elisa sendiri, ada tujuan apa, atau kamu mungkin punya harapan sesuatu yang lebih lagi untuk masuk ke dalam ranah dunia digital seperti ini? Jadi kalau ini ngomongin aku akhirnya berkembang di YouTube channel ya, sebelumnya kembali lagi. Tapi ada lagi yang lain nggak sih Elisa selain YouTube maksudnya? Sementara aku fokus YouTube. Aku sempat bikin podcast tapi baru 4 episode ya, namanya Seek Out, tapi akhirnya aku sekarang itu cuma kayak selingan. Aku tetap fokus ke YouTube karena di Spotify juga ada namanya Seek Out. Aku bareng sama suami aku berdua, tapi lebih santai pembahasannya. Itu cuma sebagai selingan aja karena aku tahu juga itu ranah digital kembali lagi kan. Karena kan aku pernah siaran radio. Akhirnya bikin Spotify masih mirip-mirip lah ya. Mirip, benang merahnya masih sama kan ya. Karena kangen loh siaran radio, terus ya itu salah satu bentuk aku adaptasi. Kemudian ini tujuanku YouTube pertama ya kembali lagi, memang kalau kita akan memulai sesuatu kita pasti harus tahu tujuan apa. Misal orang jadi dokter pengennya apa ya, aku pengen menyembuhkan orang, atau kamu pengen jadi CEO dari suatu perusahaan karena aku ingin menyejahterakan banyak orang. Nah kalau aku tujuanku karena YouTube kembali lagi karena aku dulu jurnalis, aku memegang teguh prinsip aku pengen sebagai mediasi orang-orang memberikan informasi, dan aku curiosity-ku tuh tinggi. Aku dibilang cerdas ya enggak juga, matematika enggak terlalu suka juga, biasa pokoknya enggak cerdas-cerdas banget, cuma aku tuh curiosity-nya tinggi dan aku tuh suka mempertanyakan sesuatu. Jadi aku merasa oke, aku cocok di jurnalis, kemudian supaya aku terus bisa berjalan dalam dunia broadcasting ini, ya udah memutuskan untuk membuka YouTube channel. Nah itu tujuanku tadi, memberikan informasi ke masyarakat. Sebenarnya dari benang merah itu, dan yang sesuai dengan skillku kan adalah public speaking, ngomong di depan kamera. Jadi ya udah aku akhirnya memutuskan untuk YouTube channel itu tadi. Jadi kembali lagi tujuan dalam hidup tuh apa, bukan serta-merta
aku YouTube soalnya ya kembali lagi easy money, easy access, ada yang cepat viral, aku cantik nih, aku ganteng, good looking, ayo kita pakai dibilang pargoyan pas segala macam ya. Itu masing-masing orang punya hak seperti itu. Aku juga nggak menyalahkan, terserah, apalagi cari duit dari itu nggak masalah, itu hak masing-masing setiap orang. Cuma aku kembali lagi karena aku jurnalis, tujuanku aku pengen kasih info ke masyarakat yang mereka butuhkan kembali lagi. Bukan orientasinya bukan self oriented ya. Misal aku suka make up, tapi make up yang aku aja deh, tapi belum tentu dibutuhkan orang, itu kan enggak. Jadi kalau aku lebih ke social life, people, culture kayak gitu. Misal tips berbicara di depan kamera yang baik, terus perempuan dalam realita misoginis, itu salah satu isu yang pernah aku angkat karena pada saat itu banyak isu tentang pelecehan seksual segala macam kayak gitu. Jadi kembali lagi dasar dari esensi YouTubeku sendiri adalah tujuan yang ingin kamu capai itu apa gitu. Iya. Kalau melihat dari aku belum melihat detail sih sebenarnya dari YouTube-mu. Cuman aku sudah melihat sekilas banyak. Jadi kalau aku melihat sekilas seperti itu, sebenarnya itu menggambarkan sosok Elisa itu yang bagaimana sih gitu. Jadi ya memang benar gitu pada akhirnya gitu. Kalau misalnya dulu dia melihat ini mungkin gayanya aja udah jomplang gitu ya. Ini yang anggun ya, ini yang anggun. Gitu. Mas Kak Dias, kalau aku boleh jujur, aku tuh pengen sebenarnya jadi orang yang rame, ekstrovert, tapi nggak bisa. Gimana caranya? Sudah cocok seperti ini, udah jangan ya. Tapi itu bagian saya aja ya. Nanti aku bisa, kenapa? Karena kalau orang kayak Kak Dias itu bisa jadi icebreaker, ketemu orang tuh bisa cepat akrab. Gimana sih cara Kak Dias? Itu bener loh. Jadi aku kadang ngerasa insecure. Sampai sekarang ya, insecurities terbesarku adalah aku ini depan kamera, orang-orang tuh suka nggak sih sama infoku, suka nggak sih sama cara bicaraku, apakah aku sekarang kan kalau di YouTube tuh beda netizennya sama di radio sama di TV. Kalau dulu kan memang ada barrier karena kita menyampaikan informasi kayak one way interaction, komunikasi satu arah, itu radio sama TV ya, karena kan aksesnya nggak mudah. Sekarang kalau di sosmed kan banyak komunikasi dua arah, netizen sama konten creator lah istilah atau bisa langsung iya bener, bisa langsung. Nah aku ngerasa wah ini tantanganku, aku nggak boleh membangun barrier sama netizen, sedangkan aku sendiri yang ngerasa tantangan terbesarku sekarang, aku tuh orangnya cenderung dibilang serius banget enggak, cuma kayak agak kaku, nggak bisa gampang luas gitu, tuh gimana gitu, masih aku explore sampai sekarang. Dulu Dewi sama Kak Dias gimana caranya supaya tidak ada gap antara aku sama netizen, itu yang kadang-kadang bikin aku grogi juga di depan kamera. Tapi aku tetap memberikan yang terbaik lah untuk viewer. Kenapa untuk kamu Dewi merasakan bahwa kamu kayaknya kurang untuk bisa masuk ini ya, artinya mungkin masuk langsung masuk misalnya ke ada komunitas atau orang komunitas atau kumpulan baru, kamu merasa kayak mungkin enggak gitu. Kayak awkward sumpah gitu. Kenapa sih? Apa yang kamu rasakan emang? Karena aku tuh kan setiap orang punya karakteristik yang beda-beda ya. Ada yang memang orangnya ketemu orang baru langsung bisa nggak sungkan, nggak ada rasa grogi, bukan grogi yang kayak kita di depan panggung, enggak, lebih ke kembali lagi aku insecuritiesku itu gede. Jadi kayak aku itu takut bagaimana komunikasiku ini baik nggak sih sama orang, kira-kira apa yang aku sampaikan menarik nggak di mata dia, kira-kira kalau aku ngobrol mereka ngerasa nyaman atau enggak. Kembali lagi, jadi mengatasi insecurities itu nggak mudah. Nah itu juga aku sampaikan di YouTubeku, bagaimana cara mengatasi insecurities, walaupun aku sebetulnya juga insecure, tapi kan ya kembali lagi di YouTube ini aku pengen sharing gitu. Aku nggak pengen yang kayak interview gini loh pemirsa gini, nggak. Aku pengen sharing aja. Kalau kalian punya ide-ide, sharing di kolom komentar ya gitu. Aku masih melatih itu dan itu menjadi tantangan buat aku, bukan dari teknis, bukan dari riset apa, tapi lebih ke yaitu bagaimana kita membangun YouTube ini bukan melatih skill public speaking dan broadcasting juga, tapi aku menemukan hal baru dengan aku bangun YouTube channel. Aku bisa aktualisasi diri. Kamu juga belajar gitu. Iya, aku juga di sini belajar yang sebenarnya kasat mata nggak kelihatan orang ya. Jadi mungkin Kak Dias kalau membangun radio gitu kan, orang lihatnya oh ya iyalah orang lama radio apa, tapi yang orang nggak lihat mungkin ada sesuatu dalam diri Kak Dias yang sebenarnya sampai sekarang masih terus belajar. Entah apa, aku masih belum menemukan. Kamu peramal ini jangan bisa melihat. Dan nggak peramal sih, ilmu komunikasi. Nah itu aku sampaikan di YouTube channel lumayan lah. Subscribe dong, boleh ya kayak gitu sih intinya. Aku itu masih ngerasa sampai sekarang banyak hal, cuma yang aku ngerasa paling terasa itu yaitu dulu waktu aku siaran radio pertama, siaran TV juga, aku itu kayak deg-degan
bisa nggak, bukan ngomong belepotan apa, itu hal biasa ya, cuma lebih ke aku pengen punya emotional touch ini sama bukan pendengar, iya kalau radio pendengar, pemirsa. Karena pernah ada, kalau Kak Dias tahu almarhum Pak Errol Jonathan pasti tahu. Nah, aku pernah wawancara beliau, kamu harus punya emotional touch gitu, dan kamu harus mempertahankan grogimu. Kenapa? Aku sempat bilang, Pak Errol, saya tuh masih grogi. Loh, bagus itu. Kalau kamu grogi itu berarti kamu masih antusias. Jangan hilangin grogimu. Oh gitu ya. Oke, aku note kan itu. Terus yang kedua, emotional touch. Nah, itu gimana caranya? Kamu harus membangun empati sama orang. Kamu harus bisa menggunakan cara bicara yang ada seninya, bagaimana kamu menatap matanya, bagaimana kamu building your conversation with your partner gitu, dan itu kan nggak mudah. Nah sampai sekarang aku masih belajar, apalagi di depan YouTube kalau misalnya nggak ada narasumber, aku harus ngomong sama kamera sama benda mati, gimana caranya orang sekaku aku, bukan kaku ya, apa ya, orang sesungkan, se-awkward aku harus bisa lulus depan kamera. Tapi alhamdulillah ya, mudah-mudahan masyarakat bisa menerima aku lah sebagai YouTuber yang ada di hati kalian gitu. Bisa. Bagus banget loh sebenarnya kalau aku ini ya sekilas menilai dari apa yang, bukan menilai sih ya, apa ya. Udah ya pokoknya aku dapat poinnya. Jadi nilainya berapa nih Kak Dias? Oke. Aku dapat poin dari beberapa yang kamu ceritakan ini tuh, semuanya tuh sebenarnya bagusnya adalah kamu masih coba untuk menganalisa orang dan dirimu sendiri ya. Ini bagus nggak sih aku kayak gini? Dan aku nggak pernah sama sekali seperti itu. Kalau aku sih, what the fuck people say? Aku makanya buat aku adalah aku nggak menyakiti orang lain, aku masih respect dengan orang lain, dan aku membagikan hal-hal yang memang aku mau bagikan, dan apa yang aku bagikan ini aku berani jamin itu tidak akan menyakiti siapapun atau merugikan siapapun. Andai aku bisa punya pemikiran kayak gitu ya, tipsnya. Jangan ya. Tapi sebenarnya ada betulnya ya. Aku pun insecurity juga nggak terlalu baik. Ada baiknya juga, ada plus minus. Tapi kalau punya Kak Dias nih, kadang aku pengen jadi orang kayak Kak Dias yang penting aku nggak ngerugiin orang-orang. Ya udah aku bikin konten sesukaku aja. Andai aku bisa kayak gitu ya. Tapi ya itu kembali lagi. Itu tergantung karakteristik masing-masing kan. Mungkin kalau Kak Dias ngerasa ya udah selama nggak merugikan orang, itu emang aku setuju banget. Aku juga kontenku nggak merugikan orang, cuma bagaimana menghilangkan insecurities dan bisa ya udah cuek aja, terus mengeluarkan jargon-jargon yang yowes santai aja yang kayak gitu. Aku kadang kalau mau gitu, aku takut dicap kayak nanti aku kayak gini, aduh aku serba salah gitu. Di YouTube-mu sudah pernah ada dislike atau komen? Alhamdulillah belum ya? Belum. Nanti pasti ada kok. Iya pasti. Iya itu. Haters will always be haters. Semakin banyak haters, semakin kita sukses dong sebenarnya. Justru malah yang WeRadio dapatkan ya, kalau WeRadio sendiri ya, kita itu nggak punya haters. Wow. Iya. Bisa gitu? Tapi justru kita punya kumpulan link-link bokep, kalau mau tahu. Beneran di komentar YouTube itu banyak link-link bokep. Gitu kan. Oh my god. Nggak bisa difilter ya kayak gitu ya? Ya karena kita kan selalu open kolom komen kan. Tapi kalau di remove? Bisa, tapi kan harus dia masuk dulu, baru kita nge-remove satu-satu gitu kan. Nah itu banyak. Dulu dia ada yang mau, nanti bisa kita bagikan ya. Mungkin. Itu banyak itu artis-artisnya di sana juga banyak gitu ya. Aku sampai astaga, maksudnya ini WeRadio loh. Iya, bukan WeRadio gitu. Jadi mungkin karena buat apa gitu? Orang-orang di dalamnya ya santai, wah rock and roll gitu kali, apalagi indie gitu. Santai mungkin dari konsep mungkin sih karena lebih ke media. Karena ini menajuk langsung title-nya kan media, WeRadio gitu loh. Jadi lebih ke media, entah mungkin ya sama, bukan hanya radio tapi atau mungkin ada banyak kan media-media yang masuk di YouTube seperti itu kan banyak. Nah kalau yang personal mungkin beda lagi gitu kan, misalnya kayak kontennya Gita Wirjawan yang seperti itu, atau kontenmu, atau itu beda lagi mungkin nanti gitu. Nah kalau yang media ini pemikirannya yang mau bagi-bagi link tadi itu kan, ini banyak nih yang dengerin yang karena media itu mungkin banyak random orang kan yang menonton. Kalau misalnya kayak Gita Wirjawan atau apa, itu mungkin lebih segmented karena orang-orang yang mau mendengarkan dari sisi edukasinya si Gita Wirjawan, atau mungkin Najwa sendiri yang kayak gitu kan, itu kan segmennya lebih ke situ kan. Ini random nih, hajar. Iya bener. Kasih dari link bokep. Itu kalau kan dia nanggepin gitu gimana, ya udah cuek aja ya. Ya cuek aja gitu. Toh. Tapi sempat kena mental nggak kayak wah kok gini sih?
Enggak. Enggak. Aku downloadin sih satu-satu gitu. Download, ampun. Oke. Enggak. Naluri laki-laki ya? Masih Iya, normal jadi itu akhirnya membuktikan bahwa saya masih normal. Iya, gitu. itu benar-benar. Iya. Nah, ya banyak sih karena itu kan salah satunya seperti itu. Kalau mungkin nanti yang masuk di kamu, bahkan mungkin yang di luar ekspektasi kamu yang Kita mungkin harus nggak ada siap-siap haters mental gitu. Haters mungkin nggak ada, tapi apa nih yang kayak Wiradio gitu? Kita juga nggak ada haters gitu. Tapi masuk yang seperti itu gitu kan. Ya mungkin nanti aku akan menemukan tapi ya Iya. itu. Itu Kita harus kalau kuat mental. bahasa Portugalnya namanya jembei gitu ya. Iku iya, RT 1. Itu memang cukup buat aku sih karena aku pengen dikenal Wiradio ini sebagai media meskipun memang segmennya kita lebih ke anak muda gitu ya. Iya. Tapi paling enggak yo ojo lah nek dikasih link-link yang seperti itu tuh juga malesin gitu loh, dan akhirnya kita harus ngapusin satu-satu juga gitu. Yang paling banyak itu selalu aku juga lihat programnya sih. Kadangkala itu program-program yang viewernya emang lumayan. Kayak musik. Musik tuh sampai sekarang masih banyak. Kapan hari YouTube channel aku juga tentang musik itu nonton cepat. Iya. Mungkin orang-orang butuh hiburan ya. Hati-hati loh, nanti keselip-selip gitu juga. Tapi nggak apa-apa sih. Tapi kalau sudah dikasih kisah gini aku bisa siap-siap lah. Iya. Tinggal di ini aja di komen-komen Iya, gitu. harus aja. kuat mental memang kalau bergerak di dunia digital tuh harus. Iya, memang hal-hal seperti ini itu kan jadi aku sebenarnya nggak. Nah, ini sharing ya, aku berbagi juga nih sama Elisa juga yang mulai masuk di dunia digital. Mungkin aku bisa mendapatkan sesuatu juga dari kamu. Kita Wiradio pertama kali menjalankan beberapa programnya kita. Sebenarnya kita itu sama. Kayak radio konvensional yang lain tuh sama. Kenapa? Karena kita pakai toolsnya juga konvensional. Gitu. Kita pakai toolsnya konvensional, kita pakai gaya penyiaran yang juga konvensional gitu. Mungkin kalau ke YouTube ya akhirnya jadinya lebih ke podcast gitu ya. Karena YouTube kan banyak sekarang lebih ketat. Kalau kita masang musik di situ bisa kena copyright gitu kan. Betul. Nah, kalau pakai backsound pun juga backsound yang ini nih yang free copyright kayak gitu itu. Yang free download. Nah, itu kita lebih kepada fun dan entertainment sebenarnya. Ya, anak muda mau makan apa lagi kalau nggak yang seperti itu gitu kan. Nah, kita mau masukin di situnya musik ya pasti gitu kan. Terus komunitas, teman-teman komunitas seperti itu dan cuman kita selipin ada salah satu program kita itu namanya Tepos Seliro, itu lebih ke tenggang rasa. Jadi lintas iman, lintas budaya seperti itu. Kita mau ngerangkul teman-teman semua gitu lah. Kayak ngobrol-ngobrol gitu kan. Iya, jadi ngobrol sama kiai, ngobrol sama pastor, ngobrol sama bante kayak gitu-gitu. Yang latar belakang hidupnya beda-beda kayak gitu. Iya, terus datengin teman-teman ludruk kayak gitu-gitu. Lintas seru budaya. cerita-cerita, berbagi cerita kayak gitu. Seru ya. Kayak gitu itu. Nah, ya udah situ aja. Jadi kita nggak masukin yang sisi-sisi yang lebih edukasi yang mendetil mendalam. Oh iya. Cuman karena aku juga suka mengajar dan ada beberapa teman-teman itu yang memang profesinya sama dan kepingin juga bagus nih kayaknya kalau kasih program yang lebih ke apa ada ke subjek-subjek yang bisa dijadikan program siaran gitu. Akhirnya ada 3 yang muncul, psikologi, arsitektur sama hukum gitu. Arsitektur ada ya dijadikan program gitu kan? Ada, namanya di kita Wastu Itu antusiasmenya pendengar ada ya? Biasa arsitek. Lumayan. Nah, justru 3 program ini yang jadi andalannya kita dulu. Tadi gitu. arsitek, hukum, sama satu lagi Psikologi. Kalau psikologi memang lagi kencang gitu Iya, karena orang butuh kesehatan mental lah di era pandemi. Iya, Kalau iya, arsitektur ada ya? Oke, keren. Ada. Justru malah sebenarnya kalau ngomongin dari sisi arsitektur sendiri itu banyak yang aku nggak tahu tapi keren gitu. Contoh misalnya kayak beberapa bangunan di Jakarta yang cukup kita tahu yang cukup famous ya kayak gitu itu ternyata ini loh arsiteknya gitu. Akhirnya lebih tahu lagi kan, walah bangunan ini tuh ini yang bikin gitu. Iya, karena dia di Surabaya juga bikin ini gitu. Misalnya seperti itu kan akhirnya kita jadi dapat pembelajaran juga gitu kan. Nah, 3 program ini justru yang menjadi value-nya di Wiradio gitu. Padahal aku justru juga ini beneran anak-anak Surabaya ini
mau untuk belajar kayak gitu. Dan ya Tapi mungkin pembawaannya ringan ya, maksudnya santai, yang nggak terlalu mendalam gitu. Tetap kasih. kalau aku lihat ya sebenarnya secara materi sama. Cuman yang kan aku berpikirnya sih begini, kenapa kok teman-teman ini mau gitu? Karena yang pertama, padahal mereka sendiri kalau ngomongin yang sekolah ya 18 sampai 25 ya udah itu pasti antara SMA sampai dengan kuliah gitu kan, atau yang udah kerja tapi baru kerja gitu. Itu kan mereka sehari-harinya udah berhadapan dengan yang namanya gadget atau laptop. Dan kamu selalu mantengin materi juga di situ kan. Dengerin guru ngajar, dengerin dosen ngajar, masih harus membuat tugas. Tapi kamu ngapain ngelihat laptop lagi atau ngelihat gadget lagi untuk mendengarkan edukasi dari WeRadio gitu kan? Ngapain? Ternyata dari hasil analisa kecil-kecilan ini mereka bosan dengan layout yang konvensional gitu. Padahal materinya mungkin ada mirip-miripnya gitu ya. Tapi mungkin lebih banyak jokes-nya juga kalau di radio ada bisa nyempil-nyempilin joke. Kalau guru mengajar kan nggak mungkin gitu kan. Kayak kaku gitu. Iya, kalau dosen mengajar juga kan nggak mungkin yang mungkin ketawanya lebih yang. Nah, itu jadi pembeda gitu. Oh, ternyata suka ya, dan range usianya 18 sampai 25 ini 80% yang jadi audiensnya kita. Dan aku pribadi, aku bangga dengan Surabaya yang anak-anak mudanya ternyata masih mau belajar. Betul. Itu keren sih. Ini bukan jadi kebanggaannya WeRadio ya, tapi ini jadi kebanggaannya Surabaya sebenarnya, bahwa ya kan arek nom-nome Surabaya yang mau belajar seperti ini. Persentase terbesarnya kita memang di Surabaya, tapi ada 2% atau 5%-nya itu Sidoarjo sama Malang. Itu. Ya 3 hal itu ya. Jadi berawal dari cuma iseng-iseng bikin program itu. Awalnya gimana Kak Dias, maksudnya bisa kepikiran bikin program itu? Pasti dari emang iseng aja, arsitek, hukum, psikolog. Iya, karena ada temen yang, kamu apa nih? Iya, aku sering ngajar psikologi ini. Sikat. Aku ini sukanya belajar tentang aku mengajar arsitektur ini. Oke, masuk. Aku hukum nih. Oke, sudah gitu aja. Terus kita ngapain nih? Pokoknya aku cuma pokoknya kalau siaran tuh begini. Udah bisa kan? Oh iya, tahu. Ya udah, materinya dari kalian sendiri. Oke, dikembangin. Akhirnya jalan dan berjalanlah teman-teman itu sampai sekarang. Cuman yang psikologi ini yang kita lagi, karena kita pindah, psikologi ini yang agak kejauhan rumahnya. Jadi yang jalan masih yang arsitek sama hukum. Nah, justru yang arsitek ini sudah ada subnya gitu. Sudah ada sub programnya kayak gitu-gitu. Nah, ini jadi arsitek sudah ada beberapa program yang berjalan tentang arsitek, nggak cuma satu program. Keluar. Jadi mereka liputan keluar gitu. Seru banget. Itu pun menyenangkannya adalah karena kita menemukan satu kantor nih di Sidoarjo yang gayanya itu keren abis. Itu sampai aku mengenal istilah namanya dinding bernapas. Aneh ya. Itu tapi cukup famous di dunia arsitek. Itu istilah apa ya? Dinding bernapas. Ini aja aku baru dari kakak kandung aku. Aku juga baru belajar. Aku baru tahu. Jadi dindingnya itu pakai roster. Roster itu yang kayak, ini kenapa kita jadi wastu ya? Gak pernah berbagi ilmu. Aku gitu loh. Tapi kalau semakin kita banyak ngobrol sama orang, kita multi perspektif loh. Kalau kita diajak ngobrol orang, menambah kecerdasan dong. Walaupun sebenarnya nggak tahu arsitek, kesannya ini anak pinter banget, padahal baru tadi ngomongin tadi ya kan. Gak apa-apa dong, pura-pura cerdas sampai cerdas beneran ya. Tapi aku pun juga baru tahu sih sebenarnya. Roster itu jadi kayak yang biasanya dibikin tembok atau dibikin tambahan temboknya rumah, tapi yang lubang-lubang gitu loh. Nah, itu yang dijadikan biar ada sirkulasi udara. Benar, gitu. Itu yang disebut dinding bernafas. Jadi dikasih seperti itu. Terus banyak ornamen bata di dalam rumahnya itu. Aku masuk itu, ini keren ya. Maksudnya yang bikin konsep seperti ini keren banget. Masuk di ruang meeting, aku ngeliat ya ornamennya seperti itu, terus banyak anyaman-anyaman gitu kan. Gitu. Wah, ini keren ya Mas ya. Iya. Ini bisa dibuka loh ini Mas Dias. Duh, yang mana? Ini yang anyaman ini bisa jadi dibuka, jeret, kayak ada TV.
Oh, I see. Iya sekarang tuh aku kurang tahu istilahnya apa, kayak hidden container atau apa yang Iya, sebenarnya kayak iya. ruang kosong, ternyata pas dibuka, ada kamar mandi Iya, dan segala iya, macam. betul, Terus betul. kemudian konsep-konsep unfinished gitu kan. Iya, Kayak ini iya. kan juga agak-agak kayak abu-abu unfinished. Nggak jadi tapi kok bagus. Jadi memang kalau ngomongin arsitek keren sih. Ya mungkin bisa jadi ide aku bahas arsitek di YouTube channel aku ya. Benar, boleh. Narsum tentang arsitek bagus tuh, keren. Karena akhirnya aku melihat juga, ya mungkin ini jawabannya adalah kalau aku memandangnya tentang radio sekarang itu adalah udah deh nggak usah ngomong yang konvensional atau yang streaming yang seperti aku gini nih. Aku selalu guyon gitu kan sama teman-teman, radiomu frekuensinya apa? Loh, aku ini RTP gitu. Tahu RTP? Radio tanpa pemancar. Iya, karena Tapi kita serius? cuma kenapa? RTP. Ini istilahku sendiri, ini oke, istilahku oke. sendiri Aku ya. selalu udah lama nggak di radio, jadi kayak meraba-raba lagi gitu loh. Enggak, ini guyon Oh. ini ya. Tidak semua Ya begini loh, orang perkataanku terlalu harus serius. Kadang-kadang tuh orang-orang bercanda, aku serius gitu kan. Iya, Aduh, dan andai aku bisa bercanda dengan luas ya. Kadang aku Nggak pengen apa-apa. loh kayak Kak Dia segitu. Mungkin nanti aku akan belajar pelan-pelan ya, lebih santai. Iya. Boleh. Iya, terus. Itu memang jadi bahanku selalu kalau misalnya orang-orang ngomong itu kan, karena yang mereka tahu adalah radio dengan frekuensi kayak gitu. Ya aku selalu bilangnya kita radio tanpa pemancar emang. Loh, terus pakai apa? Pakai internet gitu. Kenapa? Karena yang jadi pemahamanku. Nah, sebenarnya ada satu orang yang sangat berjasa di mana aku membangun WeRadio ini. Pak Errol Jonathan. Oh. Ya. Beliau Orang radio. almarhum Errol Jonathan ini adalah sosok yang membuat aku cukup semangat juga untuk bikin WeRadio. Berarti inspirasi kita sama ya, maksudnya dalam tokoh jurnalistik radio, aku memang Pak Errol sih. Episode pertama aku Dulur Dewe itu sama Pak Errol. Wah, Episode itu pertama aku kesempatan ya. SS. Episode pertama muncul, aku udah lama vakum ya. Pertama kali muncul ngomong tuh masih kayak agak kaku, karena kalau kita udah lama vakum kan pasti kita kayak memulai dari nol lagi kan, memulai perjalanan kedua gitu. Pak Errol kasih aku banyak insight dan yang ya aku grogi, deg-degan, campur antusias karena wah, ya itu akhirnya sebagai penyemangatku episode pertamanya Pak Errol yang akhirnya bisa bikin aku bertumbuh sampai sekarang. Aku setuju sih sama kayak dia. Sama nih berarti kita ya sama-sama suka Pak Errol. Bener Beliau memang. meninggalkan banyak legacy yang luar biasa sih. Sampai akhirnya bisa kayak gini, ternyata Pak Errol juga ya. Aku cukup sedih karena waktu itu sebenarnya gini. Sebelum WeRadio kan aku sudah bikin, bukan aku yang bikin sih. Maksudnya aku membantu teman-teman itu, kita bikin komunitas radio online juga. Kita punya dulu di Surabaya namanya Radio Gesem nih, kalau teman-teman pernah tahu. Aku tahu. Ya, Iya. itu Oh, aku Radio besar- Gesem termasuk anggota. Oh, I see. Nah, kita bikin itu dulu, tapi Itu tahun berapa ya, Kak Dia sih? 2013. Oh iya, itu aku lagi zamannya transisi ke TV, jadi nggak terlalu ya. Terus 2013 Radio Gesem, aku masuknya di 2015 waktu itu bantuin teman-teman. Nah, itu karena sudah punya tempat sendiri teman-teman waktu itu. Setelah itu vakum, terus nah aku pingin tetap ada itu sebenarnya, radio-radio kayak gini tuh pingin tetap ada. Akhirnya coba untuk membangun WeRadio ini, tapi kan banyak hal yang harus aku pikirkan lagi. Salah satunya yang membantu mengencerkan itu semua adalah almarhum Pak Errol ini. Terus tanya-tanya dulu itu awalnya bulet, terus pokoknya ngomong pun bulet, terus aku sih yang bulet maksudnya gitu. Pak Errolnya enggak. Karena memang Pak Errol itu tidak mau memberikan sesuatu yang dari buah pemikirannya dia sendiri, tapi dia coba untuk mencarikan jalan supaya kamu bisa mengeluarkan buah pikiranmu sendiri gitu. Nah, berat kan sebenarnya gitu tuh. Itu effort buat aku sih gitu. Mikir apa terus sebuah komunitas nih. Sebuah komunitas yang sama radio online kayak begini juga. Oke, terus ya ini indie banget gitu. Pokoknya ini lebih ke jalur indie. Lah ya sudah gitu. Ya sudah, itu kan kuncinya. Kamu memang tahu nih radio indie di Indonesia ada lagi nggak? Ya ada sih, tapi mungkin belum terlalu banyak. Ya jadikan kamu satu-satunya radio indie di Indonesia. Wah iya nih, aku langsung. ini termasuk Pak Errol yang memberikan apa ya, jalan terang gitu kan. Biasanya Bener, kita masih bener. istilah kalau di lautan kapal kita masih ombang-ambing. Iya, Pak iya, Errol iya. tuh kayak membantu mengarahkan, ini loh ada pulau ini yang harus kamu tuju kayak gitu. benar. Itu tuh langsung Termasuk salah satu dari sekian orang beruntung ya Kak Dia bisa dapat benar. solusi itu lah dia. istilahnya, kayak
Dulu sampai aku bikin event tentang belajar dunia broadcasting dan public speaking tuh aku hadirin Pak Errol dan free gitu. Maksudnya Dan beliau mau ya? Aku membayangkan Orang maksudnya seintelektual beliau. itu dia. Mau ya? Dan mengajarkan anak usia berapapun. Iya. Iya, memang kalau ngomongin Pak Errol itu panutan banget deh pokoknya. Bener. Waktu itu Pak Errol saya mau dibantu nih, ini teman-teman ada yang mau belajar seperti ini. Ya udah, kamu kumpulin teman-teman, harinya kapan, waktunya kapan, nanti hubungi saya. Tapi mohon maaf lagi Pak Errol, kami belum punya nih. Sudah, nanti gampang. Nice. Udah gitu. Terus ya sudah lah, pokoknya berjalan eventnya aku kasih tahu ke almarhum Pak Errol waktu itu dan beliaunya datang. Seneng kan dia berbagi sharing-sharing sama anak-anak muda itu seneng banget. Sampai kita tuh dibawain majalahnya apa ya, dulu punyanya SS tuh ada majalah kecil itulah gitu. Dibawain majalah. Kayaknya dulu pernah waktu di kampus aku dari komunikasi UNER kan. Beliau ngajar terus pernah kita murid-murid jurusan broadcasting mata kuliah broadcasting diundang ke SS, beliau juga ngasih kalau nggak salah majalah kecil ya di SS itu, di radio SS. Iya. City Guide atau apa gitu loh kalau nggak salah waktu itu. Aku lupa sih udah berapa tahun yang lalu. Tapi Benar. memang Pak Ya Errol udah itu dibagikan ke anak-anak gitu, bagian ke teman-teman itu, dan ternyata itu perjumpaanku yang terakhir kali Itu bersama kapan dengan itu, Pak Pak Errol. Des? Aduh itu di tahun Kan berapa beliau wafat itu Mei 2020. 21 ya. Mei 2021 lah. Iya 2021 kemarin. Ya aku 2019-an gitu waktu itu mungkin. Nah karena waktu itu sempat kontak Pak Errol dan pingin ketemu lagi, beliaunya bilang saya masih di luar pulau, nanti kalau saya balik saya kasih kabar. Terus aku kontak lagi nggak bisa. Terus karena anaknya Pak Errol ini kebetulan juga teman-temanku juga. Terus ngeliat, oh ini Pak Errolnya sudah datang nih kayak gini nih. Nah, aku sempat kontak lagi, masih nggak kebales. Tahu-tahu dapat kabar itu. Nah, aku tuh cuman kepingin loh, Pak, terima kasih. Ini loh Pak, maksudnya saya sudah dulu kasih pencerahan-pencerahan gitu. Iya, Akhirnya sekarang dia terrealisasikan jadi kayak gini. Menurut gue sudah keren banget. Aku aja tadi datang ke WeRadio, ini pertama kali ya datang ke WeRadio langsung kantornya. Bagus ya gitu, keren. Aku pikir udah Terima lama kasih. Berjalan, ternyata udah setahun ya. Ini tahun keduanya kita. Tahun kedua ya, maaf lupa tadi 2022 ya 2 tahun berarti. Dan menurutku kan 2 tahun masih under 5 tahun lah, masih ya istilahnya masih kita lumayan masih baru. Ini masih anak-anak. Kalau Kak Dias anak-anak terus aku apa masih baru? Ya sama lah. Jadi sebenarnya aku sendiri juga nggak kepingin buat, maksudnya ada senior atau junior, karena pengalaman aku sendiri ya waktu aku mengajar, justru malah aku cukup belajar banyak dari murid-murid gitu. Karena kenapa dinamakan yang namanya proses belajar mengajar ya kan? Karena yang belajar dan mengajar ini ya kedua belah pihak gitu, antara gurunya dan muridnya gitu kan. Nah, dan ternyata ya itu yang aku rasakan. Itu sangat ini punya benang merah banget antara apa yang aku lakuin sekarang di dunia broadcasting. Kenapa? Karena kita sharing kan, kita sharing ke orang. Jadi sharing itu akhirnya kita memberikan informasi, kadang-kadang kalau ada komen atau apa, justru ini inputan buat kita juga gitu. Oh, ini input juga nih. Nah, itu yang paling aku suka, dan ternyata kok ada benang merahnya banget gitu kan. Wah, aku bersyukur banget ya, maksudnya diberikan wadah yang jadi mungkin kalau tadi kamu bilang adalah passion, ya ini mungkin aku gitu juga. Dimana kita bisa berbagi gitu kan. Ini kedua belah pihak gitu. Bahkan kalau misalnya di media seperti ini itu dengan banyak belah pihak gitu kan. Semuanya bisa memberikan inputan, kita bisa belajar juga, tapi kita bisa berbagi yang baik juga gitu. Jadi terpuji banget nih kegiatannya Elisa gitu. Jangan lupa buat subscribe di channel YouTube-nya namanya? Kalau YouTube channel aku langsung ketik aja Elisa Spasi Widya. Nanti kita Elisa Widya Channel. Pokoknya tentang social life. Itu ada apa aja sih kalau misalnya segmen atau
atau pembahasan Jadi kamu? kalau di Elisa Widya Channel tuh ada 2 programnya Kak Dia sama Dulur Dewi. Yang pertama itu elaboration. Elaborasi itu kan bagaimana kita menganalisa lebih dalam. Jadi itu aku sendirian ngasih tahu penontonku, aku sebutnya L-viewers ya di situ, ngasih tahu penontonku tentang isu-isu kekinian. Nggak berat-berat banget. Jadi cuma kadang tips, trik, kemudian apa yang lagi isu yang jadi hangat aku paparin di situ. Misalnya NFT apa segala macam. Kemudian yaitu misal tentang pelecehan seksual atau tentang personal branding, tentang bagaimana kamu ngomong depan kameranya lancar. Nggak jauh-jauh dari communication skills, personal branding, journalism, dan sekitar-sekitar itu yang elaboration. Kalau yang L Speaks itu konsepnya kayak gini, ngobrol-ngobrol santai. Nggak kayak interview, jadi ngobrol sosok-sosok inspiratif. Kak Dias boleh nanti mampir di YouTube channelku. Oh boleh, nanti Jadi, aku subscribe juga gitu ya. Harus subscribe, mudah-mudahan berguna ya. Harapanku sih channel aku ini bukan wadah buat eksis, enggak, tapi aku pengen ada di hati teman-teman semua supaya kalau pengen butuh info, top of mind-nya salah satunya Elisa Widya Channel nih gitu, atau kayak lagu-lagu indie di radionya Kak Dias dong kayak gitu. Oke. Memang kalau aku sih menyebutnya setiap sama ya, maksudnya kayak dunia bisnis sendiri gitu kan. Andai kata ngomongin kita jual kacang atau kita jual pentol, mau sama-sama jual pentolnya, tapi kamu pasti bakal punya pasar sendiri gitu kan. Nah, balik lagi sebenarnya kepada si penjualnya ini, seberapa besar effort kamu untuk mencintai dan menyayangi apa yang sedang kamu kerjakan gitu kan. Nah, itu kan sama nih, misalnya banyak nggak sih channel-channel kayak si Elisa Widya ini gitu? Ada mungkin ya, tapi value-nya mungkin nggak ada yang sama kayak dia gitu kan. Nah, coba buat temukan itu satu persatu, siapa tahu nih kalau cocok ya monggo di subscribe gitu kan. Kalau misalnya ada sesuatu yang jadi keresahannya pendengarnya gitu ya, atau pemirsanya dari YouTube-nya Elisa ini sendiri, itu kolom komentar boleh diisi juga gitu kan, boleh banget ya. Boleh Pak, kritik saran. Aku selalu invite mereka di akhir video buat kasih ide, saran, kolom komentar boleh, atau DM di Instagram @ElisaWidyaka, nggak apa-apa. Ada berapa yang kasih kritik saran, Elisa coba bikin konten review make up atau react gitu. Oke, aku tampung, noted, apa gitu. Ya kayak karyawan-karyawan gitu, noted. Kamu memang ini juga suka merias wajah gitu, make up ini, suka, tapi aku nggak ahli, jadi cuma untuk profesionalitas aja, misal untuk syuting segala macam. Tapi kalau untuk review make up atau yang dari bare face ke muka full mungkin belum bisa ya, kayak yang profesional make up itu nggak bisa. Oh iya, kalau bisa maksudnya aku di make upin. Oh gitu. Mau make up apa? Enggak. Bener gak mau? Aku jadi badut nanti. Iya. Tapi kan ini aku sempat lihat beberapa postingan kamu itu kan lebih yang, kalau aku sih malah menilainya ini jadi sumber informasi buat teman-teman, bahkan menginspirasi juga, terus amin. Sumber edukasi juga buat teman-teman di konten itu. Tapi ada Wan Samir di situ kan juga, itu makanya aku kenapa tulis itu? Eksklusif kan di situ. Oke. Eksklusif, jadi aku supaya nggak terlalu monoton, karena aku ngerasa ini channelku gitu. Aku bebas bereksplorasi, tapi nggak kehilangan karakteristik bukan sekedar informasi aja, tapi kembali lagi kayak Kak Dias tiba-tiba ketemu arsitek hukum ini, jadi kan kita masih mencari-cari juga. Tapi yang penting nggak keluar dari karakteristikku, aku memberikan informasi dan nggak yang terlalu melebar kemana-mana. Jadi boleh dong, karena backgroundku juga radio, aku ngerasa pede untuk aku bikin program yang sesekali musik nggak masalah. Yang penting aku tetap mengulik sosok inspiratif di sini, ngebahas tentang musik, edukasi musik pada saat itu, rocker wanita di mata dalam sudut pandang orang banyak gitu. Bagaimana musik rock perkembangannya saat ini dari era profesional ke konvergensi media. Tapi kamu memang suka musik rock? Suka, aku dulu penyiar program metal distorsi. Wih. Don't just sebut by its cover dong. Aku dulu suka. Sekarang sudah jarang dengerin, tapi aku masih suka banget kayak Avril Lavigne, dulu Blink-182, kemudian Korn, Slipknot. Aku suka banget. Aku anak band dulu, aku bisa nyanyi, bisa gitar. Wih. Sama piano bisa. Coba. Tapi mainnya biasa-biasa aja. Langsung tapi mainnya biasa-biasa tapi mainnya main rhythm biasa sih. Oke. Cuma bisa. Cuma aku dulu vokalis band-band festival gitu. Mike coba band-band cafe di Sutos kayak gitu. Oh ya, sempat ngisi di Sutos juga. Sempat dulu sama Soundkustik namanya kalau pernah dengar. Oh, kan festival, tapi nggak terlalu sering, cuma 3 kali, sempat juara 2 festival UNER kayak gitu-gitu.
Cocok berarti Malah kalau dulu kamu waktu punya apa? channel YouTube sendiri tuh cocok karena kamu multi talenta gitu ya. Iya, ya mudah-mudahan sih talentaku bisa menginspirasi banyak orang lah. Oh kayak harus. Gitu. Jangan lupa ya. Ah, iya. Di subscribe gitu. Oke. Elsa Widya Chen. Ini kan banyak sekali nih obrolan yang kita obrolkan dari A sampai Z dan perjalanan kamu juga terus sekarang lagi merambah dunia digital khususnya di YouTube gitu ya. Ada harapan nggak sih ke depannya untuk mungkin nggak cuma YouTube aja atau mungkin nggak cuma kayak konten-konten yang kamu lakukan sekarang? Apa kayak gitu mungkin? Oh, mungkin pesan-pesan aku buat dulur dewe ya. Belum nanti. Oh, bukan. Ini harapan kamu dulu harapan gitu aku pribadi, ya. gitu Harapan kan. kamu Aku tuh dulu. terlalu Maksudnya memikirkan orang lain loh, overthinker loh ya oke. maksudnya Jadi kalau harapan kamu aku dulu, kepingin oke. apa nih? Mungkin bikin studio sendiri kayak untuk bisa ngelebarin konten kamu untuk mengembangkan konten impian kamu. aku buat YouTube ini nanti ke depan ya. Mungkin nggak cuma YouTube aja nih. Apa gitu. Jadi kalau aku pribadi ke depan ya intinya aku pengen nggak muluk-muluk ya, aku tahu tujuanku, aku pengen menjadi sosok yang bermanfaat bagi masyarakat luas dan berguna. Jadi suatu saat aku I live this world, I live it with a lasting legacy. Jadi dengan legacy yang bisa diingat sama orang-orang. Intinya itu kembali lagi dari apa yang almarhum ayah saya lakukan gitu. Intinya sebenarnya itu sesimpel itu aja. Akhirnya bisa berkreasi hanya memegang teguh prinsip itu. Kalau bisa aku lakukan ya, aku ngelihat di dunia ini aku pengen bermanfaat, aku pengen berguna buat orang lain. Apa ya skillku sekarang public speaking, aku punya skill broadcasting skills, ya udah jalanin aja gitu. Pokoknya jalanin aja, nanti akan ada momen-momen mengejutkan buat kamu yang bisa mendatangkan rezeki, baik rezeki kesehatan, rezeki teman, rezeki semua gitu. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal rezeki nih, kalau misalnya nanti ternyata YouTube kamu ini juga banyak diminati banyak orang nih, amin gitu ya. Semakin berkembang, semakin terus nanti juga punya kru-kru yang ngebantuin kamu kayak begini-begini gitu kan. Insyaallah, amin. Artinya akan punya jalan bisnisnya juga nih. Kalau ini berkembang jadi bisnis seperti itu, gimana kalau kamu sendiri? Jadi kayak channel besar ya, kayak misal kayak misalnya Analisa Widyaningrum itu atau Hermanto Tanoko. Ya. Atau mungkin kalau yang dalam hiburan tuh kayak Rans Entertainment ya, kayak Atta Halilintar dan sebagainya. Ya pasti aku pasti ada harapan ke situ, pasti bisa ada studio, bisa punya tempat sendiri, ada tim yang lebih banyak. Jadi sementara timku kan masih sedikit ya, bukan sedikit ya, masih ya orang-orang terdekat, kadang teman-teman yang kebantunya. Harapanku pasti ke depan ingin punya channel YouTube yang besar. Ini jadi kayak media. Kalau zaman dulu aku pengen punya TV sendiri, alhamdulillah sekarang kesampaian channel YouTube sendiri. Dulu aku pernah punya mimpi, nggak mungkin punya TV sendiri, modalnya berapa, tapi ternyata dengan perkembangan zaman sekarang memungkinkan ya orang yang seperti aku ini bisa membuat media sendiri dengan wadah YouTube itu tadi. Jadi harapanku ke depan ya bisa punya media yang besar dengan konten-konten yang bagus gitu, yang dirasa betah untuk ditonton masyarakat luas, pasti dong, tentunya. Amin. Ya kayak Kak Dias kan pasti pengen didengar banyak orang, menghibur ya kalau. Enggak, aku nggak pengen didengar banyak orang. Terus? Aku pengen dinikmati banyak orang. Dinikmati. Iya benar. Iya ya, kalau dinikmati. Aku juga pengen dinikmati, iya kontennya maksudnya. Iya gitu, maksudnya seperti itu. Nggak cuma didengar aja ya, nikmatilah. Dari radio, namanya, maksudnya radio. Dari namanya kan radio kita gitu. Iya, radio kita. Itu dulu banyak loh orang-orang yang, "Wi ini singkatannya apa, Mas?" Enggak ada singkatan gitu. Asal aja sih sebenarnya dulu bikinnya ya Wi gitu. Apa Wi artinya? Ya kita radio kan. Kita, Ya dari kita aja. untuk kita. Bener itu dia. Ya? Iya. Kayaknya bisa jawab tuh orang komunikasi aja gitu. Kenapa? Yang bisa jawab itu orang komunikasi aja. Iya. Kita semua kan bisa komunikasi ya, cuma di sini aku emang memperdalam ilmu komunikasi lebih, karena dengan kita bisa komunikasi itu kita bisa mencapai goals kita loh. Sebenarnya ada yang bilang dulu aku kalau misalnya kuliah komunikasi, kasih ilmu-ilmu komunikasi di YouTube, ya elah kita ngomong gini aja udah jadi komunikasi. Nggak segampang itu loh. Dengan kamu komunikasi yang baik, kamu bisa berbisnis sama orang, kamu bisa disukai orang gitu. Banyak benefit ke depannya gitu. Bagaimana membangun komunikasinya dengan baik. Bicara itu ada seninya. Yes, itu dia.
udah ada programnya itu ya emang ya dari kamu? Program ya itu dielaborasi sama Elsis. Banyak yang pesen sih, tapi mungkin ke depan ini kan aku sudah jalan beberapa bulan, sudah mulai kelihatan ranahnya lah, spesifiknya kemana-kemana gitu. Jadi mantap. Mungkin lebih ke gitu. Udah mulai diundang-undang buat ngebahas tentang ilmu komunikasi, public speaking gitu. Oke. Ya, moga-moga. Aku masih belum ada apa-apanya kok Kak Dias, cuma berusaha ngasih yang terbaik lah. Aku juga gitu. nggak ada apa-apanya. Masa sih? Wiradio yang ada apa-apanya ini banyak orangnya soalnya ini. Iya, benar. Oke, setelah ini kita akan masuk ke segmen yang terakhir ya. Nanti kita akan bertanya-tanya lebih dalam lagi. Tadi udah dalam, ini lebih dalam lagi nih. Apalagi nih yang mau diulik? Nah, ini bertanya lebih dalam tapi lebih ke finalnya dari sosok Elisa ini sendiri nih gitu. Jadi nanti kita juga bakal dapetin, mungkin ada beberapa motivation quotes mungkin ya, ada beberapa hal-hal yang bisa menjadi sumber inspirasi dulur dewe di luar sana juga yang bisa dikulik dari Elisa ini ya, dari yang tadi sudah diceritakan. Oke, jadi jangan kemana-mana, tetap di Wiradio. Alright, kita sudah berada di segmen terakhir bersama dengan Elisa Widya. Nggak kerasa ya Kak Dias? Iya. Masih pengen ngobrol banyak. Bener. Tapi nggak apa-apa. Kalau begini itu supaya kita buat penasaran yang mendengarin kita. Kalau kamu penasaran dengan sosoknya Elisa, langsung aja dikontak langsung ya. Mau minta materi tentang pelatihan broadcasting, public speaking, ya, jurnalistik, workshop, seminar, semuanya, monggo langsung hajar ya. Ada di kan, Instagram aku @elisawidya.k. Di situ ada contact person, langsung aja. Nanti kita tulis di sini ya. Iya, thank you banget. Itu dia. Sa nomor teleponnya, sa alamat enggak. Nanti kamu satronin rumahnya ya. Tidak. Oke. Jadi ini adalah segmen terakhir. Nah, biasanya kita mau untuk ini nih. Elisa bagikan ini dong sedikit. Biasanya kan banyak nih kayaknya teman-teman yang di luar sana itu ingin melakukan hal yang sama atau mirip-mirip dengan yang kamu lakukan. Tapi kalau aku sempat ngobrol-ngobrol sama beberapa teman-teman yang biasa main kesini juga itu, mulainya gimana ya Mas Yang? Atau ini kayak bisnis-bisnis di program usaha DW kayak gitu tuh juga, kalau ngomongin bisnis pasti harus butuh modal ya, modalnya kan duitnya harus gede tuh, ini dan segala macamnya, ini itulah, akhirnya banyak pertimbangan gitu. Kalau sudah banyak pertimbangan, ya nggak melaku akhirnya gitu kan. Nah itu tidak terrealisasi. Bahkan apakah iya sebenarnya semua yang harus kita lakukan itu butuh yang namanya modal duit besar? Nggak selalu, tapi duit iya. Nah ini kan agak bingung juga nih. Nah tapi kalau dari opininya Elisa mungkin ada beberapa hal yang mau disampaikan kepada dulur dewe nih supaya bisa menjadi inspirasi semangat juga buat itu. Mungkin mereka pengen jadi YouTuber sama, atau mungkin aku pokoknya pengen belajar penyiar, basicnya atau podcaster lah gitu kayak gitu. Nah monggo. Oke, kalau tadi sedikit cerita dikit aja ya. Kalau banyak yang terkendala karena modal, memang modal tuh butuh, tapi nggak harus banyak. Kadang ada yang bilang kalau pengen YouTuber atau podcaster gitu, alat-alatnya nggak mumpuni, jadi hasilnya nggak HD, hasilnya nggak bagus. Nggak perlu, yang penting tuh kontennya aja. Selama konten dulur dewe bagus, pasti nanti akan banyak yang nonton. Zaman dulu beda ya sama zaman sekarang. Kalau zaman dulu yang di depan kamera tuh harus yang good looking, cantik, ganteng. Kalau jelek sekalian biar dilucu-lucuin gitu. Kalau ganteng, cantik sekalian, nggak bisa tengah-tengah tuh. Kalau pinternya pas-pasan, secara good looking pas-pasan nggak bakal terkenal gitu. Tapi zaman sekarang udah beda, netizen juga udah pinter-pinter. Yang dibutuhkan sekarang informasi yang bermanfaat atau informasi yang dibutuhkan mereka, entah itu tadi arsitek, hukum, segala macam. Jadi kembali lagi, nggak usah terlalu banyak pikir, because dreams don't work unless you do. Jadi semua mimpi kamu tuh nggak akan terrealisasikan kecuali kamu melakukan next stepnya. Next stepnya itu apa? Jadi kadang orang berpikir terlalu jauh. Aku pengen YouTube nih,
biasanya orang tujuannya apa? Aku pengen monetisasi. Kalau monetisasi aku harus 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber. Ih gila, susah banget nggak jadi deh. Ya kalau ngomong itu mah juga bakal nggak terrealisasikan gitu, nggak bakal bisa udah lihat aja next stepmu apa. Oke, aku pengen bikin konten pakai HP, nggak usah pakai tripod, pakai buku ditumpuk-tumpuk, selesai eye level, langsung aja ngomong kamu pengen apa yang kamu bisa, apa yang pengen kamu sampaikan, tujuanmu apa, sampaikan terus, dan harus konsisten serta komitmen. Jadi kamu harus yakin sama diri kamu sendiri, konsisten dan komitmen tuh penting banget, karena di pertengahan itu pada saat kita menjalankan sesuatu effortnya banyak tapi hasilnya belum kelihatan, kadang orang udah menyerah duluan. Tapi kalau kita konsisten pasti ada hasilnya. Contohnya ini Nancy Judge, dia dulu dari 2013 konsisten seminggu sekali upload YouTube sampai akhirnya dia bisa punya pendapatan sebulan 1,6 miliar sebulan. Hanya karena dia konsisten dari 2013. Bayangin dia baru viral tahun berapa sih? 2018 ya? Yeah. 18-17 baru banget, pokoknya belum ada 5 tahun. Jadi itu dia konsisten, komitmen, kamu harus yakin sama diri kamu sendiri. Sama yang terakhir punya growth mindset. Jangan fixed mindset. Apa itu fixed mindset? Itu kamu ngerasa kayak self-diagnosis, kamu rasa aku ini introvert, nggak bisa ngomong, nggak bisa gitu. Jadi kamu harus punya growth mindset yang terus berkembang, bertumbuh. Jadi kamu mau terus belajar dan kamu akan bisa memberikan yang terbaik untuk channelmu dan untuk masyarakat luas. Itu tadi growth mindset, komitmen, kemudian yakin sama diri kamu sendiri, dan juga ya tadi konsistensi, penting banget konsisten. Jadi kamu harus tahu orang yang cerdas atau enggak, orang kreatif atau enggak kelihatan dari bagaimana dia konsistensi dalam bersikap. Kalau kamu kalau Kak Dias nih misal radio, ya radio, indie atau informasi atau musik ya, tapi nggak lepas dari wadah ya kan radio. Kalau aku YouTube channel, kenapa? Karena aku dulu jurnalis gitu. Mantap. Tepuk tangan dulu. Wah. Mudah-mudahan berguna ya. Oh pasti. Nggak terlalu pasti. sulit kan bahasa-bahasanya ya, nggak terlalu gampang kok. Kalau kayaknya kalau secara teoritis susah ya. Sebenarnya kalau dijalanin, udah intinya jalanin aja dulu gitu. Selama manusia Indonesia kayaknya tadi yang kamu sampaikan itu pasti akan masuk di dalam hati dan pikiran. Gitu. Tapi nggak tahu kalau yang dari Mars gimana? Dari Mars? Nggak bisa. Intinya jalanin aja dulu, gampangannya gitu. Iya, benar. Next step aja, nggak usah jauh-jauh mikirnya. Next step aja dulu, kamu apa yang kamu bisa lakukan. Tapi konsisten lo ya. Gitu. Itu kayaknya sebenarnya kalau aku sih merasakannya itu dari yang kamu bilang tuh memang dapatku itu adalah yang pertama jalanin aja dulu. Gitu. Yang kedua itu adalah konsisten. Iki sing wabot. Itu kayaknya udah old fashion quotes banget, tapi wah nggak gampang loh, serius. Benar. Konsistensi itu tantangannya gede sekali gitu kan ya. Yeah. Justru tapi itu yang bikin kita semakin grow up. Iya, kadang kalau di konsistensi itu tantangannya apa? Ada FOMO, fear of missing out. Orang investasi, pengen ikut investasi emas, kripto, apa segala macem. Akhirnya ini ada dia buka perusahaan nih, dia bisnis kuliner, aku pengen ikut-ikutan terus. Kamu tujuannya kemana? Dulur dewe. Tujuannya ya itu ikut-ikutan. Iya, ikut-ikutan, jadi jangan poser. Missing out. Bener banget Kak Dias dan Dulur dewe, jadi jangan fear of missing out. Itu dia harus konsisten. Tenang aja, nanti kalau kamu konsisten akan ada hal-hal yang mengejutkan muncul. Biasanya kalau kita konsisten 2-3 tahun lah, sabar sedikit aja. Benar. Ya kan? Kalau setahun 2 tahun biasanya benchmarknya bisnis mulai kelihatan, itu setahun 2 tahun, 2-3 tahun udah lumayan tuh. Kalau kamu konsisten terus ya udah gitu. Yeah. You can rule the world. Bisa melewati gitu. Tahun ketiga itu bisa bernapas dalam. Iya, kayak uang tuh datang ke kita. Jadi kalau masih 1, 2, 3 tahun kamu menjemput bola, tapi kalau udah 3 tahun ke atas tuh 1 sampai ketiga itu kayu perahunya kenceng banget nih. Iya, kayak tapi nanti kalau udah 3 tahun kamu pakai gitu. Oke, udah datang sendiri. Harapannya ya amin ya mudah-mudahan. Bukan berarti berhenti leha-leha ya, enggak gitu. Tapi memang udah yang bisa bernapas lebih dalam. Iya, betul. Akhirnya. Betul. Ketok pulau nih. Iya, benar. Iya. Oke. Terima kasih banyak Elisa. Makasih banget buat Dulur Dewe. Ini di sini saya juga belajar banyak nih ya. Aku juga banyak belajar. Iya, yang disampaikan tadi cukup menjadi motivasi, jadi inspirasi, dan semoga Dulur Dewe juga di luar sana. Amin. Ini semuanya yang kita obrolkan di sini tuh bisa menjadi sumber inspirasi buat kalian semua di sana ya. Apalagi di era sekarang seperti ini ya, buat kalian teman-teman muda ya. Saya paling benci dengan yang namanya komunitas rebahan. Gitu. Itu kan banyak tuh hashtag kaum rebahan dan segala macamnya gitu. Bukan saatnya gitu.
memang kadang-kala iya kan rebahan aja bisa ini nggak bisa berbisnis juga. Tetap kamu nggak rebahan karena jempolmu masih bergoyang kan untuk apa online dan segala macamnya. Tetap itu bukan tidak melakukan aktivitas apa-apa. Jadi tidak ada alasan buat dulur dewe semuanya hanya berdiam diri saja ya, terus berkarya, tetap semangat seperti yang diobrolin sama Elisa tadi. Selama kita punya kemauan, pasti di situ ada jalan. Berat, iyo ancen. Nek enteng, kapuk. Hukum ekonomi tetap berjalan. Iya dong. Semua kesuksesan datang pada orang yang bekerja keras dan bekerja cerdas. Benar, itu karena makanya selalu ada istilah yang bilang proses tidak pernah mengkhianati hasil. Iya, aku setuju banget itu salah satu peganganku juga. Jadi kalau udah mulai kerasa berdarah-darah, sabar. Kalau melewati bebatuan terjal gitu ya, kalau melewati proses ini dengan berdarah-darah seperti itu tadi, berarti sudah benar jalannya. Ya. Nek enteng-enteng ae, itu berarti kamu anaknya Kairil Tanjung mungkin ya, atau anaknya Erick Thohir. Iya ya. mungkin, ya gitu bahkan ya. nggak tahu mobil Alia dan Agia gitu. Kalau keluarin duit dari saku, sudah tinggal ini aja, sebar-sebar gitu ya. Rugi 800 juta nggak nangis. Aman. Butuh berapa di sini? Semuanya. Tinggal tunjuk gitu. Tapi karena kita bukan seperti itu, ya ayo kita tetap semangat. Tetap semangat. Oke, sampai di sini dulu dewe semuanya. Terima kasih banget buat yang udah stay tune di channel YouTube-nya kita. Jangan lupa buat follow Instagram kita juga di wiradio.id, di channel YouTube kita Wiradio Indonesia, ada di Facebook juga di Wiradio IDN ya. Wis, delon kabeh ning ngono rek akeh. Jangan lupa juga buat subscribe di channel YouTube-nya apa tadi namanya? Elisa Widya. Elisa Widya. ELISA spasi Widya. Double L ya? Enggak. Elisa biasa. Elisa biasa. Katanya sudah subscribe. Iya. Kan akan aku ngulik-ngulik dulu gitu. Oke. Biasa ngeles. Gak apa-apa. Iya. Nanti bisa kunjungi di channel YouTube-nya itu, di Instagram-nya juga ada namanya. Belum follow juga. Belum. @elisawidya.k. @elisawidya. Di situ kalau untuk kontak person boleh, terus aku juga DM boleh ya kalau misalnya mau tanya-tanya. Boleh yang berhubungan sama profesional boleh. Ya. Jangan tanya yang lain apa mana golek utangan yo. Tutup pegadaian iki. Oke. Thank you banget Elisa. Semoga channel YouTube-nya semakin berkembang. Terima kasih Kak Dias. Amin. Wiradio juga makin sukses ya. Amin. Kita terus bersinergi. Amin. Thank you banget. Oke, kita pamit undur diri. Bye. Wiradio Indonesia, kita kuat bisa berkarya. Dadah.